Halo sahabat elektron, kembali lagi di session fisika yang kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari part 1 tentang elastisitas dan hukum Hooke. Di video kali ini kita akan membahas tentang rangkaian pegas dan energi potensial pegas. Selamat belajar! Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian elastisitas dan hukum Hooke. Sekarang kita akan mempelajari susunan pegas berdasarkan hukum Hooke. Sebuah sistem pegas terdiri atas berbagai pegas yang disusun. Pegas dapat disusun dengan dua cara, yaitu susunan pegas seri dan susunan pegas paralel. Menyusun pegas secara seri adalah menghubungkan beberapa pegas secara vertikal, sementara menyusun pegas secara paralel adalah menghubungkan lebih dari satu pegas secara horizontal, seperti gambar ini ya. Oke, yang pertama kita bahas adalah susunan pegas secara seri hukum Hooke. Nah, dua atau lebih pegas yang disusun secara seri dapat digantikan oleh satu pegas saja. Pegas pengganti ini harus mempunyai konstanta pegas yang besarnya sama dengan konstanta pegas totalnya. Hal-hal yang berkaitan dengan pegas pengganti dari susunan pegas secara seri adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya yang menarik pegas pengganti dan gaya yang menarik masing-masing pegas adalah sama besar, yaitu F. Yang kedua, pertambahan panjang pegas pengganti sama dengan jumlah dari pertambahan panjang masing-masing pegas. Untuk menentukan rumus tetapan pegas pengganti susunan seri hukum Hooke adalah sebagai berikut. Untuk menentukan konstanta pegas, kita akan menghubungkan dua pernyataan di awal tadi. Nah, di awal disebutkan bahwa perubahan panjang pegas itu sama dengan perubahan panjang pegas pertama ditambah perubahan panjang pegas kedua. Sementara gaya yang bekerja pada sistem pegas itu sama dengan gaya pada masing-masing pegas. Di sini kita hubungkan dengan rumus hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikali delta X. Dari rumus hukum Hooke, kita dapatkan rumus delta X, yaitu delta X sama dengan F dibagi K total. Dalam hal ini adalah K seri. Jadi, delta X itu F per K seri, delta X1, F1 per K1, ditambah delta X2 berarti F2 dibagi K2. Ingat di sini F-nya sama dengan F1 sama dengan F2. Jadi F-nya bisa dicoret sehingga yang tersisa adalah 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Di mana Ks di sini adalah lambang untuk konstanta pegas pengganti susunan seri. Selanjutnya adalah susunan pegas secara paralel hukum Hooke. Dua atau lebih pegas yang disusun secara paralel dapat digantikan oleh satu pegas saja. Pegas penggantinya ini harus mempunyai konstanta pegas yang besarnya sama dengan konstanta pegas total. Hal-hal yang berkaitan dengan pegas pengganti dari susunan pegas secara paralel adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya yang menarik pegas pengganti sama dengan jumlah gaya yang menarik masing-masing pegas. Jadi ketika diberikan gaya F seperti gambar ini, maka gaya F ini merupakan penjumlahan dari F pada pegas pertama ditambah F pada pegas kedua. Jadi seperti itu ya. Kedua, pertambahan panjang pegas pengganti dan pertambahan panjang masing-masing pegas adalah sama besar. Selanjutnya, kita akan menentukan rumus tetapan pegas pengganti susunan paralel dari hukum Hooke. Sama halnya dengan susunan seri, untuk menentukan rumus tetapan pengganti pada susunan paralel ini, sekali lagi kita akan meninjau dua pernyataan di awal tadi, di mana gaya yang menarik pada pegas itu
sama dengan jumlah gaya yang menarik pada masing-masing pegas, sehingga F sama dengan F1 ditambah F2. Kita hubungkan dengan rumus hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikali delta X. Di sini F-nya kita ganti menjadi KP dikali delta X, kemudian F1-nya K1 kali delta X1, dan F2-nya K2 dikali delta X2, di mana delta X-nya ini bernilai sama ya. Delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Sehingga rumus akhirnya menjadi KP sama dengan K1 ditambah K2, di mana KP adalah konstanta pegas pengganti susunan paralel. Selanjutnya adalah susunan pegas secara gabungan seri dan paralel hukum Hooke. Jika terdapat lebih dari dua pegas yang disusun secara gabungan, baik seri maupun paralel, contohnya seperti gambar ini ya, ada 4 buah pegas, 3 pegas diantaranya disusun paralel, dan ketiganya dihubungkan seri dengan pegas yang lain. Nah, untuk mencari tetapan pegas pengganti susunan seri paralel atau K totalnya dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, mencari konstanta pegas pengganti rangkaian paralel atau KP. Jadi pegas yang dirangkai paralel itu didahulukan untuk disederhanakan. Paham ya? Kemudian yang kedua, menserikan konstanta pegas pengganti paralel dengan pegas lain. Kalau kita lihat dari gambar, ada 3 pegas yang disusun paralel. Ini nanti disederhanakan menjadi satu pegas pengganti, yaitu KP. Nanti KP-nya ini diserikan dengan pegas yang ada di bawahnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada gambar 4 buah pegas yang dirangkai secara gabungan. Jadi ada 2 pegas yang diparalelkan, kemudian satu pegas single di atas dan single di bawah. Jadi 4 buah pegas identik ini dirangkai gabungan, konstanta pegasnya itu bernilai 100 Newton per meter, dan pada ujung bawah rangkaian pegas dikaitkan beban 3 kg. Dalam soal ditanyakan konstanta pegas pengganti dan pertambahan panjang susunan pegas. Oke, kita selesaikan aja. Di sini K-nya, konstantanya 100 Newton per meter. Kemudian pegasnya ini identik, jadi semua pegas memiliki konstanta yang sama 100 Newton per meter. Kemudian beban bawahnya 3 kg. Sekarang kita ke pertanyaan yang A. Di sini kita mencari konstanta pegas pengganti, jadi yang paralel itu disederhanakan duluan. KP sama dengan K ditambah K, jadi 2K, 2 dikali 100 sama dengan 200 Newton per meter. Kemudian nanti hasil gambarnya itu seperti ini ya. Jadi nanti yang 2 paralel ini jadi satu pegas penggantinya, yaitu KP. Di sini bebannya 3 kg. Oke, di sini K, yang ini KP, dan yang di sini K. Jadi ketiganya ini nanti kita serikan menjadi K total. Oke, sekarang kita cari seper K total atau seper K serinya sama dengan seper K ditambah seper KP ditambah seper K. Oke, dari sini masukkan angka-angkanya. K-nya 100 ditambah KP-nya 200 ditambah 1 per 100. Penyebutnya kita samakan dulu menjadi 200. Jadi 100 ini dikalikan 2 ya, berarti di atasnya menjadi 2. 2 ditambah 1 ditambah 2. Jadi K totalnya kita balik ya, K total per 1. Sebelumnya kan 1 per K total sama dengan 5 per 200. Nah, kita balik K total per 1, atau bisa juga dikali silang, sama dengan 200 per 5 sama dengan 40 Newton per meter. Itu konstanta pegas penggantinya ya. Sekarang ke pertanyaan yang B, kita ingin mencari pertambahan susunan pegas. Kita bisa selesaikan dengan menggunakan hukum Hooke. Di sini delta X yang ditanyakan. Jadi hukum Hooke itu rumusnya F sama dengan K dikali delta X. F-nya kita masukkan massa kali gravitasi atau gaya berat ya, sama dengan K dikali delta X. Masanya 3 kg. Gravitasinya kalau nggak diketahui gunakan 10. K totalnya 40 sama dikali delta X. Nah, di sini nolnya bisa dicoret dulu. Hasilnya delta X sama dengan
3/4 atau 0,75 meter. Selanjutnya yang kita bahas yaitu energi potensial pegas. Energi potensial pegas ini banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada ketapel. Energi potensial pegas ini nama lainnya energi potensial elastis. Energi potensial pegas adalah usaha yang dilakukan pegas pada saat pegas mengalami pertambahan panjang. Rumus energi potensial pegas ini ada dua ya, sebenarnya satu aja tinggal menurunkan. Yang pertama yaitu EP sama dengan setengah dikali F dikali delta X. Yang kedua, EP sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Dengan keterangan, EP adalah energi potensial pegas satuannya Joule, K konstanta pegas satuannya Newton per meter, dan X adalah perubahan panjang pegas satuannya meter, F adalah gaya dalam satuan Newton. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal energi potensial pegas. Di sini ada sebuah pegas yang dapat diregangkan sehingga pegasnya bertambah panjang 20 cm dengan energi potensial 2 Joule. Pertanyaannya, berapa konstanta gaya pegas tersebut? Oke, kita cek dulu besaran yang diketahui dalam soal. Di sini delta X-nya 20 cm, kemudian energi potensi pegasnya 2 Joule. Delta X-nya 20 cm, dikonversikan ke meter, berarti 0,2 meter. Kemudian EP, energi potensial pegas, itu 2 Joule. Yang ditanyakan adalah konstanta gaya pegas atau konstanta pegas ya, biasanya kita sebut, atau K. Itu yang kita cari. Nah, sekarang kita cek dulu rumus EP yang ada hubungannya dengan delta X dan K. Jadi EP sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Tadi kan ada dua tuh rumus energi potensial ya. Kita gunakan rumus kedua. EP-nya 2, setengah dikali K, delta X-nya 0,2, pangkat 2. Berarti ini 2-nya pindah ke kanan jadi 4 ya. Jadi setengahnya pindah jadi perkalian. K 0,04. Jadi 0,2 pangkat 2, 0,04. Jadi jawabannya 4 dibagi 0,04. Nah, ini 4 dibagi 4-nya kan sama dengan 1, bisa dicoret ya. Jadi 100 Newton per meter. Itu konstantanya. Selanjutnya adalah penerapan elastisitas dan hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari. Ini banyak banget kita temukan, cuma di sini saya berikan contohnya 5 ya. Yang pertama yaitu busur panah. Busur panah adalah suatu senjata tradisional yang digunakan untuk meluncurkan anak panah, dan proses panah terbantu oleh kekuatan elastisitas. Saat tali busur panah ditarik, maka akan menghasilkan tegangan dan akan menghasilkan energi potensial yang sangat elastis. Setelah anak panah dilepaskan dari tegangannya, maka akan membuat anak panah melaju dengan sangat cepat. Penerapan yang kedua adalah pada mobil. Kita sebutnya sebagai pegas mobil ya. Jadi kenapa sih mobil itu bisa nyaman kita kendarain? Karena mobil itu memiliki pegas yang berfungsi untuk membuat kita nyaman berada di dalamnya. Nah, mobil adalah kendaraan yang banyak digunakan manusia di seluruh dunia. Karena mobil memiliki efektivitas yang sangat tinggi dan mobil bisa menghadapi medan perjalanan seberat apapun. Pegas mobil menjadi benda yang memiliki sifat elastis dan biasanya terbuat dari bahan baja. Pemanfaatan pegas mobil ini dilakukan untuk meredam guncangan kecepatan kendaraan dan pegas membuat kenyamanan dalam mobil. Selanjutnya adalah papan lompat. Nah, papan lompat ini paling sering kita lihat dipergunakan oleh atlet loncat indah sebelum melakukan lompatan. Untuk melakukan loncat indah, tentu membutuhkan papan loncat untuk membuat tolakan melompat, dan papan loncat ini menjadi salah satu penerapan hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari. Loncat indah diawali dengan langkah pantulan dan mulai meluncur ke dalam air. Yang keempat, alat ukur berat badan. Nah, ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita untuk mengukur berat badan ya.
Jadi pada prinsipnya, alat pengukur berat badan ini memanfaatkan pegas untuk mengukur seberapa berat tubuh manusia, dan penggunaan timbangan sangatlah simpel karena kita bisa langsung melihat pergerakan jarum skalanya. Yang terakhir yaitu jembatan. Nah, ini jembatan juga sudah tidak asing ya, kita sering menemukan juga di wilayah kita di Indonesia ini. Dalam pembuatan jembatan, selalu menggunakan rangka yang memiliki sifat elastis dan bagian penyangganya bisa menahan getaran yang sangat besar. Keberadaan jembatan sangatlah penting untuk menyambungkan jalan agar bisa melewati berbagai lokasi yang berbahaya seperti sungai atau daerah perairan lainnya. Oke Sobat Elektron, sampai di sini video pembelajaran fisika tentang elastisitas dan hukum Hooke. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.